Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau minta kalian untuk merapikan tempat duduk kalian serta menyiapkan alat tulis dan buku pembelajaran yang akan digunakan pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau minta satu orang untuk memimpin doa kita secara bersama-sama, dipimpin oleh Elvira. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Marhamah, Hadir, Bu. Siti Hidayah, Hadir, Bu. Elvira, Hadir, Bu. Salsabila, hadir Bu. Sudah semangat belum belajarnya hari ini? Semangat, Bu. Biar lebih semangat kita SDP dulu. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuk satu kali, tepuk siang, tepuk dua kali, tepuk sore, tepuk tiga kali, kalau malam nggak ada. Tepuk pagi, siang, sore, sore, pagi, sore, malam. Nah, ada yang masih ingat tidak materi yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Akhlak tercela, Bu. Benar, minggu yang lalu kita telah belajar mengenai akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ria dan nifaq. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai bahaya pergaulan bebas dan zina di dalam hadis. Jadi, bahaya pergaulan bebas dan zina dalam hadis ini sangat berdampak buruk dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam kehidupan masyarakat maupun berdampak buruk dalam diri kita pribadi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui seberapa bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina, mengetahui pembagian zina muhsan dan zina ghairul muhsan, dan mengetahui dampak apa saja yang dapat disebabkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai larangan pergaulan bebas dan zina dalam agama. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh agama Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, jadi kita harus terhindar dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina, karena pergaulan bebas dan perbuatan zina ini dapat membawa dampak buruk baik dalam diri kita pribadi maupun dalam masyarakat. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Nah, materi selanjutnya yaitu hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ibu mau minta tolong satu orang untuk membacakan hadis tersebut. Bu, ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kategori perbuatan zina. Jadi, zina itu terbagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairul muhsan. Jadi, zina muhsan yaitu perzinahan sudah yang dilakukan pada orang yang sudah balik, berakal,
kedua yaitu zina ghairul muhsan, yaitu berzina kasih wajah belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang terakhir yaitu dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi pergaulan bebas dan perbuatan zina tentunya menimbulkan dampak bagi diri kita pribadi maupun dalam tatanan masyarakat, baik dampak di dunia maupun dampak di akhirat. Salah satu dampak di dunia yaitu menghilangkan wibawa, yang kedua mengakibatkan kekafiran, dan yang ketiga mengurangi umur. Dan dampak di akhirat yaitu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua rusak yang jelek atau banyak dosa, dan yang ketiga yaitu siksaan di neraka. Nah, siapa di sini yang bisa mencontohkan dari perbuatan zina muhsan dan zina ghairul muhsan? Ibu, Ya. kalau zina muhsan seperti yang ibu bilang tadi bahwa dilakukan oleh orang yang tidak pernah menikah. Nah, tapi kalau zina ghairul muhsan itu dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Ya benar, tepuk tangan untuk Daya. Nah, dari contoh perbuatan zina muhsan dan zina ghairul muhsan, siapa di sini yang bisa menyebutkan dampak apa saja yang akan terjadi ketika kita melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Saya Bu, Ya, Mama. yang pertama dampaknya di dunia. Yang pertama menghilangkan wibawa. Yang kedua mengakibatkan kekafiran. Yang ketiga adalah mengurangi umur. Kalau ada dampak di akhiratnya, yang pertama itu mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua rusak yang jelek atau banyak dosa. Yang ketiga ada siksaan di neraka. Betul sekali. Jadi banyak sekali dampak yang terjadi ketika kita melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina, baik dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam tatanan masyarakat. Tentunya seorang yang melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu untuk memperdalam pembelajaran kita hari ini, mari kita saksikan video pembelajaran tentang bahayanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok. Kurangnya edukasi dan lingkungan pergaulannya yang buruk membuat mereka berani untuk mencoba. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja. Alasannya pun kebanyakan hanya karena masalah dendam pribadi. Nah, dari video pembelajaran yang telah Ibu tampilkan, siapa di sini yang dapat menyebutkan contoh dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Saya Bu, Ya, Daya. tawuran antar siswa Bu. Benar. Saya Bu. Ya, Salsa. Nonton video pornografi Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. apa? Buku. Ya, sekali. Bu. Melakukan seks bebas Bu. Benar. Jadi pergaulan bebas merupakan suatu akhlak tercela yang harus kita hindarkan dalam kehidupan sehari-hari, karena
baik hadisnya, pengertiannya maupun dampak yang terjadi dari perbuatan zina. Ya, saya ingin tanya, apakah merokok, membunuh teman itu masuk ke pergaulan bebas, Bu? Ya, jadi seperti merokok, membuli teman itu termasuk dalam pergaulan bebas. Semua pergaulan yang berdampak negatif itu termasuk dalam perbuatan pergaulan bebas. Untuk kelompok yang lain apakah ada yang ditanyakan? Jangan tidur ya anak-anak. Ibu kasih waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, sudah selesai belum tugas kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, masing-masing kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok lain Ibu minta menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok yang mempresentasikannya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membaca hasil diskusi kami. Jadi yang pertama itu pengertian pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu adalah perilaku yang melanggar norma agama, budaya, atau moral. Biasanya pergaulan bebas itu mencakup perilaku seperti hubungan di luar batas, mengkonsumsi narkoba, atau tindakan yang merusak tatanan sosial. Nah, tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Selanjutnya, Ibu mau minta tanggapan dari kelompok 2 dari presentasi mengenai kelompok 1 tadi. Ya, jadi dari presentasi kelompok 1 tadi dapat kita ketahui bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Nah, contohnya itu seperti tawuran. Terus ini juga sering terjadi karena kurangnya kontrol terhadap diri. Lalu dalil yang mereka paparkan tadi itu ada di Quran surah Al-Isra ayat 32. Ya, benar sekali. Nah, dari pembelajaran kita hari ini mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina, apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar terhindar dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Karena pergaulan bebas dan perbuatan zina dapat berdampak negatif bagi kehidupan kita pribadi maupun di dalam tatanan masyarakat. Nah, di sini Ibu mau memberikan kalian tugas buat minggu depan. Tugas minggu depan yaitu kalian harus mengamati lingkungan di sekitar kalian, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Apakah ada orang yang masih melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan tindakan apa yang kalian lakukan ketika melihat seseorang atau teman kita yang melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau minta satu orang untuk memimpin doa. Salsa dipersilakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan.